Bab 4922, Hubungan Manusia di Surga. Pada saat ini, di panggung tinggi, dua orang telah bertarung satu sama lain sampai kepala mereka berdarah dan wajah mereka memar dan bengkak, namun tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan seni bela diri atau aura. Di arena ini, kalau pakai cara lain, kalian akan diremehkan. Sekalipun kepalamu pecah dan berdarah, kau tidak dapat menggunakan cara apapun untuk menyembuhkan luka itu, apalagi menyerang lawan. Ini adalah kompetisi kekuatan, daya tahan, dan ketangguhan fisik. Ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Dev memandangi dua orang yang sedang berkelahi di peron dan tiba-tiba mendapat sebuah ide. Kekuatan Dev mungkin tidak sebaik orang-orang ini, dan tingkatan kekuasaannya tidak setinggi orang-orang ini, tetapi jika menyangkut kompetisi kekuatan fisik, maka tidak seorang pun dari orang-orang ini yang dapat mengalahkannya. Anda pasti bercanda, cara yang bagus untuk menghasilkan uang, ini bisa membunuh Anda. Jika kamu jatuh dari platform setinggi 100 meter ini, bisakah kamu bertahan tanpa menggunakan aura seni bela diri? Pria parubaya itu melihat bahwa Dev benar-benar ingin menghasilkan uang dengan bertarung di gelanggang seni bela diri, jadi dia berkata, "Apa, kau tidak diperbolehkan menggunakan aura sihir apapun bahkan setelah kau turun dari panggung?" Dev terdiam. Kalau dia meloncat dari atas panggung setinggi 100 meter dengan tubuh manusia yang berdarah dan berdaging, bukankah itu gila? Sekalipun tubuhnya kuat, melompat dari platform setinggi 100 meter ini mungkin akan mengubahnya menjadi bubur. Ada formasi yang membatasi di panggung, jadi tidak ada cara untuk menggunakan aura sihir. Hanya setelah pemenang ditentukan dan formasi ditutup, barulah kita bisa bersantai. Namun banyak orang yang terlempar dari panggung dan hancur berkeping-keping sebelum permainan berakhir. Kamu telah kehilangan nyawamu demi koin abadi ini. Apakah kamu masih berpikir mudah untuk menghasilkan uang? Pria parubaya itu bertanya. Aturan ini baik dan dapat diterima. Dev mengangguk. Teman Dev, apakah kamu ingin naik dan mencobanya juga? Si Urwi bertanya. Tentu saja, jika ada hal yang menyenangkan seperti itu, saya pasti akan mencobanya. Dev mengangguk dan berkata, "Anak muda, aku sarankan kamu untuk tidak mencobanya. Dengan bentuk tubuhmu, aku rasa kamu tidak akan sanggup menahan 2 pukulan. Ini baru ronde pertama, masih ada 9 ronde lagi. Setelah Anda menang, meskipun Anda menang, Anda harus terus menerima tantangan dari orang berikutnya. Kamu tidak akan bisa mengatasinya dengan cara ini. Jika kamu ingin mencoba, kamu dapat menemukan waktu yang tepat dan naik ke panggung ketika orang di atas panggung telah bertarung 2 ronde dan kelelahan. Semua ini dicapai dengan menggunakan otak Anda. Anda tidak bisa menang hanya dengan menggunakan kekuatan kasar." Pria parubaya itu memberi Dev beberapa nasihat. Apakah tidak ada seorang pun yang dapat bertahan di panggung sampai akhir? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada, tetapi sekarang sebagian besar diatur secara rahasia. Melalui formulir ini, setelah memainkan 10 permainan, Anda dapat memasuki rumah tuan kota. Sekarang orang-orang tahu kebenarannya, jadi mereka datang hanya untuk menonton kesenangan. Sejauh yang saya tahu, dalam ribuan tahun terakhir, hanya ada 3 orang yang berdiri di podium sampai akhir tanpa berbuat curang. Kamu harus tahu bahwa tanpa penggunaan aura sihir, mengandalkan kekuatan fisik tidak ada hubungannya dengan alam. Kata pria parubaya itu. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan lucu. Ternyata alam surga pun memperhatikan hal-hal tersebut, seperti halnya lelang di dunia sekuler, lalu mendapati sekumpulan penawar yang turut serta. Pemenangnya pada akhirnya sudah ditentukan sebelumnya, jadi apa gunanya kompetisi seperti itu? Jika memang begitu, maka kompetisi semacam ini tidak ada gunanya. Si Urwi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Apa yang kau tahu? Ini adalah etika sosial. Kau lihat 2 orang di panggung. Meskipun mereka memar dan bengkak, itu semua hanya pertengkaran palsu. Pria berpakaian lusuh itu adalah Long Qi, putra keluarga Long di kota Badak, jadi dia pasti menang kali ini. Mereka adalah orang-orang yang telah mereka atur untuk naik panggung sejak lama. Semua orang tahu itu, dan tidak seorang pun akan naik panggung. Kita masih harus memberikan wajah pada keluarga Long, kalau tidak kalian tidak akan bisa bertahan hidup di Rhino City di masa depan." Pria parubaya itu dengan sabar menjelaskan kepada Dev dan yang lainnya, mungkin untuk menunjukkan seberapa banyak yang diketahuinya. Bab 4923, Bosan Hidup. Wah! Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara erangan, dan seseorang di podium terjatuh, sementara pria bernama Long Qi itu berdiri. "Tuan Long luar biasa. Tuan muda Long pasti menang. Tuan Long sungguh hebat." Sesaat semua penonton bersorak dan bersorak, bahkan pria parubaya tadi pun berteriak sekeras-kerasnya, memuji Long Qi. "Kamu tahu itu palsu, jadi mengapa kamu masih bersorak?" Dev melihat lelaki setengah baya itu berteriak sekeras-kerasnya, jadi dia bertanya dengan bingung. "Sekarang setelah Anda tahu kalau ini curang, lalu mengapa Anda masih membanggakannya dan bersikap begitu hebat? Apa yang kau tahu? Panggil saja aku, dan kau akan segera tahu." Pria parubaya itu meminta Dev dan yang lainnya untuk ikut berteriak. Dan Long Qi yang berada di panggung tinggi, menghadapi sorak-sorai orang banyak, juga dipenuhi rasa bangga dan sorot matanya penuh arogansi. "Hadiah!"
Mengikuti kata-kata hadiah Long Qi, seseorang di satu sisi kerumunan mengeluarkan tas penyimpanan dan mulai melemparkan koin peri. Hal ini membuat semua orang makin bersemangat dan mereka mulai berebut makanan dengan panik. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia mati rasa. Apa-apaan ini? Apakah Anda berusaha keras untuk naik ke surga hanya untuk menyanjung orang lain? Aku bahkan tidak punya keberanian seperti orang kebanyakan. Semua orang membungkuk untuk mengambil koin peri. Dev tidak menyadari apapun. Bahkan si Urwi pun berjongkok dan berebut dengan yang lain. Pria besar dan pria bermata biru itu juga membungkuk. Pada saat ini, kecuali Dev sendiri, mereka semua dengan putus asa mengambil koin peri di tanah. Dev menonjol seperti burung bangau di antara ayam-ayam, dan sama sekali tidak tertarik pada koin-koin peri yang berserakan. Long Qi di platform tinggi menemukan Dev, dan Dev sedang menatapnya saat ini. Saat mereka berdua dan mereka berempat saling berhadapan, Long Qi sebenarnya memiliki firasat buruk di hatinya. Saat formasi di peron ditutup, orang yang baru saja dikalahkan melompat turun dari peron. Siapa lagi yang datang? Long Qi berteriak. Seketika, seseorang melompat dan mendarat di peron. Tidak ada omong kosong, dan ada lebih banyak pukulan dan tendangan. Pada akhirnya, Long Qi menang, dan semua orang mulai menyanjungnya, dan beberapa bahkan memanggilnya kakek. Lagi pula, keluarga Long Qi kaya dan berkuasa, dan jika mereka bisa menyenangkannya, mereka bisa memberinya sedekah. Dan Long Qi juga sangat menikmati perasaan ini, dan setiap kali dia menang, bawahannya akan membuang koin peri. Akan tetapi, setiap kali, Dev berdiri tegak dan tidak pernah membungkuk sekalipun. Long Qi menjadi semakin penasaran terhadap Dev, tetapi matanya menjadi semakin tajam. Dev bersikap acuh tak acuh terhadap ganjarannya, yang menunjukkan bahwa dia tidak menghargai dirinya sendiri dan memandang rendah dirinya. Jadi Long Qi sudah memutuskan bahwa setelah kompetisi selesai, dia ingin melihat siapa Dev ini dan apa identitas dan latar belakangnya. Dengan cara ini, Long Qi mengalahkan 8 lawan berturut-turut dan akan menantang 10 permainan tanpa menyerah. Namun pada ronde ke-9, Long Qi melirik ke arah penonton dan bertanya, siapa lagi? Seorang pria hendak berbicara, tetapi disela oleh Dev. Biar aku coba. Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar melompat ke peron. Long Qi sedikit mengernyit dan menatap Dev. Yang lain juga bingung, menatap Dev di atas panggung dan bertanya, siapa anak ini? Apakah dia tidak tahu aturan? Kamu berani mengganggu kompetisi Tuan Muda Long. Apakah dia sudah bosan hidup? Orang ini, apakah dia mencoba memanfaatkan situasi? Dia melihat Tuan Muda Long telah memainkan 8 pertandingan. Dengan tubuhnya yang kecil, Tuan Muda Long mungkin bisa menjatuhkannya hanya dengan 2 pukulan. Semua orang membicarakan kemunculan Dev yang tiba-tiba. Pria parubaya itu menatap si Urwi dan bertanya, apakah kalian berdua bersama? Ya, si Urwi mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kau cari teman. Anak ini tidak akan bisa bertahan hidup. Jika dia menyinggung keluarga Long, dia tidak punya pilihan selain mati. Pria parubaya itu membujuk si Urwi. Mungkin tidak harus. Mungkin latar belakang rekan Daois Chen bahkan lebih hebat dari Tuan Long. Si Urwi tersenyum sedikit. Bab 4924, aku kehilangan. Meskipun dia baru mengenal Dev dalam waktu singkat, si Urwi tahu bahwa Dev pasti memiliki latar belakang, dan latar belakang itu sangat kuat. Jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu, kamu akan menanggung akibatnya. Lalu kamu juga bisa menunggu kematian. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia menjauh dari si Urwi, takut kalau dia akan terlibat. Dev, yang berdiri di panggung tinggi, memandang Long Qi yang terluka dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku bertanding denganmu. Long Qi menatap Dev, matanya sedikit menyipit saat dia bertanya, apakah kamu tahu siapa aku? Saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu. Dev tersenyum tipis. Aku memberimu kesempatan sekarang. Akui kekalahanmu dan keluar dari sini, atau hidupmu akan dalam bahaya. Long Qi berkata dengan dingin. Walaupun melihat fisik Dev, jelas bahwa dia tidak punya banyak kekuatan, Long Qi tidak ingin berjudi. Dia meminta Dev untuk mengakui kekalahan secara sukarela, sehingga dia hanya perlu mengalahkan satu orang lagi untuk menyelesaikan misinya. Saya bisa mengaku kalah, tetapi Anda harus memberi saya uang. Dev berkata dengan santai. Berapa banyak yang kamu inginkan? Pada saat ini, Long Qi mulai membenci Dev. Awalnya, saat saya melihat Dev tidak pernah membungkuk untuk mengambil koin peri, saya pikir orang ini punya tulang punggung dan latar belakang. Tapi sekarang dia ada di panggung, memerasku dan meminta koin abadiku, yang mana bukanlah hal baik. Dev dengan tenang memasukkan jarinya ke dalam kedalaman itu. 100 koin abadi tidaklah banyak. Kata Long Qi. Tidak 100. Dev menggelengkan kepalanya. 1000. Long Qi mengerutkan kening, kamu memerasku. Tapi aku tidak ingin mengganggumu hari ini, aku bisa memberimu 1000 koin abadi. Bukan 1000, tapi 10.000 koin abadi. Kata Dev. Sial, aku akan membunuhmu. Long Qi sangat marah, otot-ototnya tegang dan urat-urat menonjol di dahinya. Tampaknya Dev sangat marah padanya.
Melihatmu sudah bertarung beberapa ronde, aku bisa membiarkanmu melancarkan 3 gerakan, dan aku tidak akan menghindar. Dev tersenyum sedikit. Pergilah ke neraka. Long Qi meraung, lalu meninju Dev. Wah! Seperti yang diharapkan, Dev tidak menghindar. Dia hanya berdiri tegak di sana dan membiarkan Long Qi meninjunya. Dev tidak bergerak, dan Long Qi pun tidak bergerak, namun saat ini mata Long Qi terbelalak lebar, menatap Dev dengan tak percaya. Karena dia merasa pukulan yang mengenai Dev seperti memukul pelat baja. Bukan saja dia gagal menjatuhkan Dev, tetapi dia juga merasakan lengannya mati rasa dan seluruh tinjunya seakan patah. Tak lama kemudian, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh Long Qi. Melihat kondisimu, kurasa aku harus menyimpan 2 gerakan terakhir. Dev berkata dengan tenang. Long Qi menggertakkan giginya, tiba-tiba mundur 2 langkah, lalu menendang Dev dengan keras. Wah! Dev masih tidak bergerak, tetapi Long Qi merasa seluruh kakinya patah. Kamu, siapa kamu? Long Qi menatap Dev dengan kaget dan bertanya. Karena tubuh Dev luar biasa kuatnya, bagaimana mungkin tubuhnya sekeras baja tanpa nafas? Aku baru saja tiba di surga, jadi meskipun aku memberitahumu identitasku, kamu tidak akan mengetahuinya. Kata Dev. Long Qi menatap Dev dengan marah dan berkata dengan gigi terkatup, wah, kau benar-benar telah menyinggung perasaanku. Bahkan jika kau memiliki kepala dari tembaga dan lengan dari besi, aku dapat membunuhmu kapan saja. Jika kau meninggalkan panggung ini, aku punya satu trik lagi. Kau mau melawanku atau tidak? Kalau tidak, pergilah dari sini. Aku paling benci diancam. Cahaya dingin mulai bersinar di mata Dev. Wah, tunggu saja. Long Qi menggertakkan giginya dan kemudian berkata dengan keras, aku kalah. Saat Long Qi mengucapkan 3 kata, aku kalah, formasi di peron ditutup, dan Long Qi langsung melompat dari peron. Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa Long Qi mengaku kalah hanya dengan 1 pukulan dan 1 tendangan. Ini tidak seperti karakter Long Qi. Tidak semua orang tahu bahwa tangan dan kaki Long Qi sekarang patah dan dia tidak bisa menggunakan sihirnya. Dia tidak memiliki cara untuk melawan Dev sama sekali. Bab 4925, Anda yang bertanggung jawab. Long Qi melangkah turun dan hanya menatap Dev dengan dingin, matanya penuh amarah dan kebencian. Wah, tunggu saja. Long Qi pergi bersama para pelayannya. Dev tidak takut dengan ancaman Long Qi, tetapi melihat orang-orang di bawah dan bertanya, siapa lagi yang ingin mencoba? Semua orang saling memandang, dan sesaat tidak ada seorang pun yang berani naik ke panggung. Pria besar itu menatap pria bermata biru, lalu dia melompat ke peron. Biar aku coba. Pria besar itu menatap Dev dan berkata. Orang besar itu tahu bahwa ada tentara yang berpatroli di kota, dan tidak akan mudah untuk menyerang Dev dan anak buahnya. Tetapi jika dia dipukuli sampai mati oleh Dev di atas panggung, itu hanya akan menjadi nasib buruk Dev. Saat itu, dia bisa membawa sendiri tas penyimpanan di tubuh Dev ke atas panggung. Dev melirik lelaki besar itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku, jadi jangan coba-coba. Anda tidak akan tahu kecuali Anda mencobanya. Setelah berkata demikian, pria besar itu meninju muka Dev. Ini adalah langkah mematikan. Orang ini ingin membunuh Dev dengan 1 pukulan. Dev sedikit mengernyit, kau ingin membunuhku. Dia menyadari bahwa pria besar itu ingin membunuhnya. Ya, jika kau serahkan semua koin abadi yang kau miliki, aku bisa mengampunimu. Pria besar itu berhenti berpura-pura dan berbicara langsung. Jadi, kau di sini untuk mendapatkan koin abadi milikku. Tapi jika kau menginginkan koin abadi milikku, kau harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Dev pun melayangkan pukulan. Wah! Kedua tinju itu saling beradu, dan lelaki besar itu terus-menerus mundur, dan seluruh lengannya jatuh dalam sekejap. Kamu, si pria besar terkejut, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu besar dengan ukuran tubuhmu? Itu bukan urusanmu. Dev menendang keluar. Wah! Tendangan itu mendarat tepat di tubuh lelaki besar itu, dan dia terlempar dari panggung dalam sekejap bagaikan layang-layang yang talinya putus. Kalian harus tahu bahwa formasi tersebut belum ditutup, dan orang besar itu tidak dapat menggunakan aura sihir. Begitu saja, dia melihat dirinya terjatuh ke arah peron. Semua orang berseru karena terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa orang besar ini akan kalah hanya dengan 1 gerakan. Tubuh lelaki besar itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam di tanah, dan dia hancur berkeping-keping, lebih parah dari mati. Dalam sekejap, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Semua orang tak percaya, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pria besar ini 2 kali lebih besar dari Dev. Anda harus tahu bahwa kekuatan fisik murni dihitung berdasarkan ukuran tubuh. Siapa yang menyangka tubuh rapuh Dev bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu? Lelaki bermata biru itu hanya melirik ke arah mayat lelaki besar itu lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dev juga melompat turun dari peron. Sekarang setelah 10 pertandingan usai, tidak ada gunanya bagi Dev untuk tidak mengundurkan diri. Semua orang memandang Dev. Melihat tingkatan Dev yang hanya berada pada tingkat pertama alam transformasi abadi, tidak seorang pun berani percaya bahwa tubuh seseorang di tingkat ini dapat menjadi begitu kuat.
Ayo pergi. Dev mengambil uang itu dan berkata kepada si Urui yang tertegun. Dev mengikuti si Urui kembali ke penginapan. Masih belum selesai. Orang ini tidak tahu bagaimana menjadi lelah. Tetapi tepat setelah Dev kembali ke kamarnya, seseorang mengetuk pintu. Dev sedikit terkejut. Dia tidak tahu siapa yang mencarinya. Lagi pula, dia baru saja tiba di Rhino City dan tidak mengenal siapapun. Ketika Dev membuka pintu, dia mendapati bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu tidak tinggi, mengenakan jubah kain abu-abu, dan sangat kurus, sangat kontras dengan orang-orang tinggi dan kuat di kota badak. Siapa yang kamu cari? Dev bertanya. Mencarimu. Orang tua itu tersenyum tipis dan berjalan langsung ke kamar Dev tanpa menunggu undangan Dev. Dev merasa sedikit tidak puas saat melihat perilaku aneh lelaki tua itu. Bagaimanapun, ini adalah kamarnya, dan lelaki tua itu masuk tanpa undangannya. Itu sangat kasar. Bab 4926, Ayah Mertua. Sepertinya kita tidak saling kenal. Dev bertanya pada orang tua itu. Aku tidak mengenalnya, tetapi sekarang aku mengenalnya, bukan? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dev terdiam. Dia bahkan tidak tahu nama lelaki tua itu, dan pihak lainnya pun tidak tahu namanya. Bagaimana dia bisa mengatakan mereka saling kenal? Permisi, saya perlu latihan dan tidak ingin diganggu. Dev tidak senang dan memerintahkan mereka pergi. Tetapi lelaki tua itu tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk di tempat tidur Dev. Dev mengerutkan kening dan menjadi waspada, siap menggunakan pedang pembunuh naga kapan saja. Jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu dan aku tahu kalian semua adalah biksu manusia. Orang tua itu tersenyum sedikit. Ketika Dev mendengar ini, dia menatap lelaki tua itu dan diam-diam membentuk formasi untuk menyegel seluruh ruangan. Karena lelaki tua itu tahu identitas manusianya, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Orang tua itu juga menyadarinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus tersenyum dan berkata, sudah kubilang, kamu tidak perlu gugup. Karena aku tahu kamu manusia, aku tidak melaporkanmu, yang membuktikan bahwa aku tidak akan menyakitimu. Dan aku juga tahu bahwa kau dibawa ke sini dari alam surga oleh Dao Agung. Perkataan lelaki tua itu membuat Dev semakin bingung. Dia tidak mengerti bagaimana orang tua itu tahu hal itu. Kalian harus tahu bahwa Dev sudah memiliki aura klan binatang, jadi mustahil baginya untuk mendeteksinya. Dan dia datang dari alam surga, bagaimana kamu tahu hal ini? Tepat ketika Dev ragu-ragu, senyuman di wajah lelaki tua itu tiba-tiba menghilang, lalu dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Dev. Orang tua itu menyerang begitu cepat sehingga Dev tidak punya waktu untuk menghindar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Dev tidak mengerti mengapa lelaki tua itu tiba-tiba menyerangnya. Katakan padaku, mengapa kau memiliki darah keluargaku? Orang tua itu bertanya pada Dev. Garis keturunan keluargamu, kamu dari keluarga mana? Dev bertanya dengan bingung. Sejujurnya, saya juga seorang kultivator yang datang untuk menemukan alam surgawi. Saya telah dibimbing oleh Dao Agung selama ratusan tahun. Aku merasakan darah di tubuhmu dan tahu bahwa kau pasti berasal dari alam surga. Namun, aku tidak pernah ingat bahwa ada orang sepertimu di keluarga kita. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Senior, apakah kamu dari suku binatang yang dibawa ke sini dari dunia surgawi? Dev dipegang oleh seseorang dan mulai memanggilnya senior. Omong kosong, kalau bukan karena para manusia binatang, bagaimana aku bisa tinggal di kota badak? Kata orang tua itu. Kalau begitu, senior, bolehkah aku bertanya padamu, kamu ini manusia binatang jenis apa? Aku juga bisa mengingatnya. Dev tidak tahu mengapa dia memiliki garis keturunan keluarga yang disebutkan lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa bertanya dengan jelas. Ketika aku berada di alam surga dan manusia, aku adalah Raja Rubah. Kata orang tua itu. Ketika Dev mendengar kata, Raja Rubah, ia langsung teringat pada putri Raja Rubah, Baiqian. Mereka berdua telah berlatih kultivasi ganda berkali-kali, dan juga telah menjalani fusi darah. Baiqian juga memiliki darah Dev di tubuhnya. Senior, aku ingin tahu siapa Baiqian di matamu. Dev bertanya. Itulah gadis kecilku, kata lelaki tua itu. Ketika Dev mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah dituntun ke surga oleh Dao Agung, dia benar-benar akan bertemu dengan ayah mertuanya. Aku belum pernah mendengar Baiqian membicarakannya, tapi senang rasanya ada seseorang yang kukenal di tempat yang asing ini. Senang rasanya memiliki lebih banyak wanita, ada ayah mertua di mana-mana. Dev berlutut di depan lelaki tua itu sambil mengeluarkan suara keras, yang membuat lelaki tua itu ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Ayah mertuaku tersayang, terimalah salamku. Dev bersujud beberapa kali kepada lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Dev dengan kaget, apa maksudmu? Apakah kau mengikuti putriku dan... Dev mengangguk, Baiqian dan aku telah berlatih kultivasi ganda, jadi kami berdua memiliki darah satu sama lain di tubuh kami. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Orang tua itu sedikit tidak yakin. Ayah mertua, saya tidak berani berbohong. Setelah Dev selesai berbicara, dia menceritakan tentang Baiqian kepada lelaki tua itu secara rinci.
Bab 4927, Kebahagiaan Keluarga. Dia bahkan memberitahu lelaki tua itu tentang tanda lahir di bagian pribadi Baiqian, yang membuat lelaki tua itu mempercayainya. Lagi pula, siapapun yang mengetahui hal ini pasti pernah tidur dengan Baiqian. Jadi kamu benar-benar menantuku, cepatlah bangun. Orang tua itu mengakui identitas Dev. Orang tua itu memandang Dev dari atas ke bawah, dan semakin menyukainya. Kemudian dia menepuk bahu Dev dan berkata, tidak buruk. Meskipun wilayahmu tidak tinggi, kamu cukup sakar dan terlihat baik. Apakah kalian berdua akan punya bayi? Belum. Kami berencana untuk menunggu sampai Baiqian tiba di surga dan memiliki tulang abadi sebelum memiliki anak. Dengan begitu, anak itu akan lahir dengan tulang abadi dan dapat menang di garis start. Maka kamu juga bisa berada di sini, untuk membantu mengurus cucu-cucumu dan menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga. Dev membodohi orang tua itu. Hahaha, aku akan menyiapkan banyak hadiah untuk cucuku saat itu. Orang tua itu sangat gembira mendengarnya, lalu bertanya, seberapa kuat Baiqian saat ini? Apakah dia akan segera ke surga? Orang tua itu tampak sedikit tidak sabar dan ingin Dev segera memiliki anak dengan Baiqian. Sebentar lagi, kurasa dia bisa datang lagi saat jalan itu menuntunnya. Kata Dev. Bagus sekali, orang tua itu sangat gembira. Melihat kegembiraan lelaki tua itu, Dev tidak tega menipunya. Namun, ini adalah kebohongan putih dan tidak boleh dianggap kebohongan. Hubungan antara Dev dan Baiqian adalah benar. Ayah mertua, aku heran bagaimana ayah tahu kalau kita ini manusia. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku menemukanmu di arena. Aura darahmu sangat familiar bagiku. Meskipun orang di sebelahmu mengenakan jimat penyembunyian, kami, klan iblis rubah, sangat peka terhadap aura, jadi aku mampu mendeteksinya. Orang tua itu mengikuti Dev dan menjelaskan. Ayah mertua, Anda telah berada di kota Badak selama ratusan tahun. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda mendapatkan sumber daya budidaya di kota Badak. Sumber daya yang kubawa dari alam surga hampir habis. Jika aku hanya mengandalkan energi surgawi dari alam surga untuk berkultivasi, kecepatanku akan sangat lambat. Dev ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan sumber daya. Selama dia memiliki sumber daya dan konversi waktu abnormal dari menara penekan setan, Dev percaya bahwa dia akan segera mampu menerobos ke alam abadi. Faktanya, selain energi abadi surga dan bumi, sumber daya di alam surgawi ini sangat sedikit. Itulah sebabnya ketiga suku itu terpecah belah dan seringkali saling bertarung. Mereka semua bertempur memperebutkan sumber daya. Itu bukan sekadar perang antara tiga suku. Bahkan antara suku yang sama, dua kota akan saling mencaplok sumber daya. Tetapi jika kamu ingin mencari sumber daya untuk kultivasi, maka carilah cara untuk memasuki City Lord's Mansion sebagai penyembah. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan banyak sumber daya. Di rumah tuan kota, orang-orang akan dibawa keluar kota secara berkala untuk menjarah sumber daya di hutan neraka. Atau kau bisa pergi ke pasar gelap untuk bertarung. Di kota Bisman ini, semua orang kompetitif dan suka bertarung. Pertarungan yang baru saja kau lakukan di panggung tinggi adalah kompetisi resmi. Ada juga arena pasar gelap di Rhino City, yang juga mengandalkan kekuatan dan intensitas fisik. Namun, Anda dapat bertaruh pada pertarungan pasar gelap. Jika menang, Anda dapat memenangkan koin peri dan kemudian membeli berbagai sumber daya. Orang tua itu menjelaskan secara rinci kepada Dev. Bagaimanapun, dia adalah menantunya, jadi tentu saja dia harus memperkenalkan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Dev merasa bahwa bukanlah ide yang bagus untuk melayani sebagai pendeta di istana tuan kota. Lagi pula, kekuatannya tidak cukup baik. Namun, ia bisa mencoba tinju di pasar gelap. Ayah mertua, sekarang sudah malam. Kamu bisa tinggal di sini dan membawaku ke pasar gelap besok. Kata Dev. Ya, dengan keterampilanmu dan kekuatan tubuhmu, kamu seharusnya tidak akan kesulitan memenangkan beberapa permainan. Orang tua itu mengangguk. Dev membawa lelaki tua itu ke menara penekan setan. Waktu berlalu dengan cepat di sini, dan satu malam berkultivasi setara dengan 10 malam di luar. Melihat menara penekan setan milik Dev dan mendengarkan Dev menjelaskan kemampuannya, lelaki tua itu juga sangat terkejut. Menantu laki-lakiku tersayang, kamu benar-benar mampu. Orang tua itu semakin menyukai Dev. Bersambung.